Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Survei Rekayasa. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas secara komprehensif tentang kerangka acuan kerja atau dalam bahasa Inggris disebut juga Term of Reference. Pada pemahaman tentang TOR itu sangat penting karena TOR itu menjadi landasan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pekerjaan survei rekayasa secara profesional. Nah, di pertemuan kali ini kita akan menguraikan struktur TOR, komponennya, serta fungsi TOR dalam pelaksanaan proyek secara teknis seperti apa. Ya. Sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal bahwa TOR itu adalah singkatan dari Term of Reference. TOR merupakan dokumen formal yang menjadi dasar penting dalam pelaksanaan suatu proyek, terutama proyek teknis seperti survei rekayasa. Pada TOR menjelaskan secara rinci berbagai aspek utama dari proyek, mulai dari tujuan, ruang lingkup, pekerjaan, peran, dan tanggung jawab yang terlibat, hingga indikator kinerja. Serta di situ juga ada jadwal pelaksanaan, anggaran, dan mekanisme pelaporan. Nah, selain itu, TOR juga harus mencakup prosedur penyelesaian seandainya nanti pekerjaan yang telah dilaksanakan itu tidak sesuai dengan milestone atau target. Selain itu, TOR juga berfungsi sebagai paduan bagi pelaksana atau kontraktor dalam menyusun dokumen tender. Dokumen ini harus dapat menjawab semua kebutuhan teknis dan administratif dari pihak pemberi kerja. TOR juga menetapkan secara jelas ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan oleh pelaksana atau kontraktor, yang nantinya akan menjadi mandat atau dasar kerja selama proses implementasi proyek. Nah, dengan kata lain, TOR bukan hanya dokumen administratif, tapi juga merupakan acuan strategis dan operasional yang memastikan proyek berjalan sesuai dengan harapan dan dapat dievaluasi secara objektif. TOR dibuat agar setiap pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap 4 pertanyaan kunci. Apa saja itu? Yang pertama, what, yaitu apa yang harus dikerjakan. Ini mencakup tujuan dari pekerjaan dan ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua adalah who, atau siapa yang akan mengerjakan. Pada TOR itu dijelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak atau tim. Kemudian yang ketiga itu how, atau bagaimana. Bagaimana pekerjaan akan dilaksanakan. Di dalamnya mencakup pendekatan metode, sumber daya, pada pelaksanaan yang akan dilakukan, pada proyek yang akan dilaksanakan. Kemudian yang keempat itu when, atau kapan. Kapan pekerjaan harus diselesaikan. Jadi di dalam TOR itu nanti menyertakan atau menuliskan kerangka waktu atau time frame yang jelas agar pelaksanaan proyek dapat dipantau sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Nah, dengan menjawab keempat pertanyaan ini, TOR membantu menghindari miskomunikasi, menyelaraskan ekspektasi, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas selama pekerjaan proyek berlangsung. Ini adalah contoh bagaimana pentingnya TOR atau kerangka acuan kerja ya pada sebuah pekerjaan proyek pemetaan atau pada sebuah pekerjaan secara umum. Jadi ketika seorang pemberi kerja itu mempunyai impian atau cita-cita seperti apa seharusnya desain yang ada diimplementasikan di lapangan, itu kalau misalkan tidak ada TOR atau KAK yang digunakan, maka boleh jadi hasilnya seperti ini. Jadi desainnya itu seperti ini, bagus gitu ya. Kemudian di lapangan ternyata hasilnya seperti ini. Ada juga desain itu seperti ini, tapi hasil pekerjaan seperti ini. Atau kalau kita sangkutkan dengan bidang konstruksi ya, di bidang survei pemetaan, boleh jadi nanti ketika kita membangun sesuatu itu nggak ketemu gitu loh. Dibangun dari sisi barat dan timur, ternyata pas ketemu di tengah-tengah itu melencong. Nah, ini pentingnya TOR atau kerangka acuan kerja, sehingga apa yang diimpikan oleh pemberi pekerjaan itu bisa diterjemahkan oleh pelaksana kerja atau konsultan proyek yang sedang mengerjakan proyek tersebut, gitu ya. Sehingga tidak terjadi lagi miskomunikasi, tidak terjadi lagi mispersepsi. Apa yang diinginkan itu akan sama dengan apa yang nantinya selesai dibangun. Nah, biasanya
Tor itu terdiri dari beberapa komponen penting yang menjadi fondasi dalam penyusunan dan pelaksanaan suatu proyek. Sehingga pada Tor itu harus ada komponen-komponen berikut ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sharing background knowledge and providing the rationale for the evaluation. Jadi Tor harus menyampaikan, harus menuliskan latar belakang serta alasan mengapa pekerjaan itu harus dilakukan. Sehingga nanti kontraktor akan memahami konteks dari pekerjaan yang dilakukan itu apa gitu ya. Yang kedua adalah identifikasi dari tujuan ya, sehingga Tor itu harus punya tujuan khusus dari pekerjaan. Harus jelas tujuannya apa. Sehingga tujuan inilah yang akan menjadi dasar untuk mengukur keberhasilan dari proyek yang akan dikerjakan. Yang ketiga adalah defining the scope, approach, and methodology. Tor itu harus mempunyai komponen yang mendefinisikan batasan pekerjaan, metode yang digunakan, pendekatan yang digunakan. Nah, termasuk di dalamnya nanti ada teknik pengumpulan data seperti apa, analisis yang dilakukan juga seperti apa, serta pelaporannya seperti apa, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah articulating the governance and accountability arrangement. Articulating itu artinya menyampaikan secara fluently, secara lancar dan koheren. Ya, Tor harus mampu menggambarkan secara jelas bagaimana struktur tata kelola proyek dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tahapan. Yang kelima adalah setting the guiding principle or value. Di dalamnya itu ada prinsip dasar yang menjadi paduan dalam pelaksanaan proyek. Kemudian yang selanjutnya harus berisi kualifikasi profesional. Ya, Tor harus mencantumkan kualifikasi dan kompetensi dari tim pelaksana. Ini untuk memastikan bahwa tugas yang akan dikerjakan itu benar-benar dihandle oleh ahlinya. Oke. Kemudian yang ketujuh, defining the deliverable and schedule. Jadi bagian ini di Tor itu harus dengan jelas mendefinisikan apa hasil yang harus dicapai dan kapan waktu pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir, itu adalah defining the budget. Jadi di Tor itu wajib ada anggarannya. Tor harus menyertakan rincian sumber daya dan estimasi yang dibutuhkan untuk seluruh kebutuhan kegiatan. Ya, dengan menyusun Tor berdasarkan 8 komponen ini, kita dapat memastikan bahwa setiap aspek pekerjaan itu terdefinisi dengan baik dan memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan proyek secara efektif dan efisien. Nah, kita akan lebih detail menjelaskan tiap-tiap komponen tadi ya. Memang tidak harus semuanya ada atau tidak harus semuanya itu bisa menjadi komponen yang berbeda. Bisa dua komponen digabung menjadi satu atau tiga komponen digabung menjadi satu ya, tergantung nanti kebutuhan di lapangan. Nah, komponen pertama yang harus ada dalam Tor itu latar belakang dan rasionalisasi atau background information. Tor itu berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang pekerjaan atau proyek yang akan dilakukan. Nah, di dalamnya itu ada konteks dan alasan mengapa pekerjaan tersebut penting, serta mengapa perlu dilakukan saat ini. Kemudian Tor juga harus memuat tinjauan singkat mengenai pengetahuan atau informasi yang relevan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk dampaknya terhadap pihak terkait. Sehingga informasi ini nggak perlu panjang, tidak perlu bertele-tele, tapi concise gitu ya. Harus cukup untuk menunjukkan pentingnya pekerjaan tersebut secara logik dan kontekstual. Gitu ya. Fungsi utama dari informasi latar belakang adalah membantu pekerja atau konsultan itu memahami situasi awal. Dengan pemahaman tersebut, mereka memiliki dasar yang kuat untuk menyusun pendekatan kerja, strategi pelaksanaan, serta pengambilan keputusan selama proyek berlangsung. Jadi, informasi awal dalam Tor bukan sekedar formalitas. Jadi latar belakang itu bukan cuma sekedar formalitas, tapi berperan penting dalam mengarahkan jalannya pelaksanaan tugas secara menyeluruh. Nah, kemudian yang kedua, itu Tor di dalam Tor itu harus menunjukkan tujuan spesifik, ya, tujuan spesifik. Sehingga Tor tidak hanya menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan, tapi juga membangun pemahaman tentang ruang lingkup, proses, dan ekspektasi yang ingin dicapai itu apa. Ya, untuk itu Tor harus menyajikan informasi secara ringkas mengenai tiga hal penting. Tiga hal penting. Yang pertama, alasan mengapa pekerjaan ini dilakukan.
kemudian tujuan yang ingin dicapai dari pekerjaan tersebut, kemudian siapa pengguna dari hasil pekerjaan. Siapa pengguna dari hasil pekerjaan yang dihasilkan. Sehingga intinya TOR itu berfungsi untuk memberikan arah yang jelas mengenai apa? Mengenai apa yang akan dikerjakan, untuk tujuan apa dari pekerjaan itu, dan siapa yang akan mendapatkan manfaat dari pekerjaan itu. Nah, perlu dipahami bahwa tanpa penjabaran tujuan yang spesifik, pekerjaan bisa kehilangan fokus. Dan hasil akhirnya pun akan sulit dikontrol, dievaluasi. Oleh karena itu, identifikasi tujuan secara tepat menjadi pondasi dari efektivitas pelaksanaan sebuah proyek atau kegiatan. Nah, berikutnya, TOR harus disusun dengan jelas dan terstruktur, terutama dalam menjelaskan apa saja batasan pekerjaan proyek atau scope, bagaimana pendekatannya, ini approach, dan metode apa yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Gitu, okay? Tapi perlu difahami bahwa TOR juga harus memberikan fleksibilitas bagi pelaksana untuk menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Misalkan, ketika nanti di lapangan itu tidak memungkinkan menggunakan LIDAR, maka pemberi pekerjaan harus memberikan opsi. Kalau misalkan tidak bisa LIDAR, maka harus menggunakan opsi yang lain, yaitu misalkan GNSS, atau misalkan dengan menggunakan metode poligon. Gitu ya. Sehingga secara umum, TOR akan menetapkan ruang lingkup evaluasi. Ini bisa berupa periode waktu, kemudian tingkat kedalaman, serta aspek-aspek spesifik yang akan dikaji. Perlu dipahami bahwa tingkat fleksibilitas yang diberikan kepada konsultan itu boleh jadi berbeda-beda ya, tergantung dari kebutuhan proyek. Ketika proyeknya itu mensyaratkan ketelitian yang tinggi, maka ruang untuk fleksibel itu akan berkurang. Harus rigid, harus ketat. Nggak bisa. Kalau misalkan harus diukur dengan alat yang ketelitian tinggi, nggak bisa menggunakan poligon, tapi kita harus pakai GNSS seperti itu mungkin ya. Nah, sehingga ini perlu dipahami, tidak semua TOR itu bisa sangat fleksibel. Ada beberapa TOR yang ketat sesuai dengan metode, sesuai dengan pekerjaan proyek yang sedang dikerjakan, yang akan dikerjakan. Nah, berikutnya komponen yang harus ada pada TOR itu adalah menjelaskan bagaimana mekanisme tata kelola dan akuntabilitas. Ini ya. Ini penting. Penting untuk apa? Untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas itu berjalan terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. TOR perlu menyebutkan secara spesifik bagaimana mekanisme tata kelola dibentuk, serta siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan pekerjaan. Itu harus clear dulu. Harus clear dulu. Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan kegiatan itu boleh jadi melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi tidak hanya satu pemangku kepentingan saja, banyak nanti yang terlibat. Mereka bisa berperan sebagai fasilitator, atau sebagai pelaksana, atau bisa jadi sebagai penerima manfaat. Ya, sehingga TOR harus menjelaskan peran dan tanggung jawab tiap individu atau pihak secara rinci, termasuk di dalamnya bagaimana proses koordinasi dan manajemen kegiatan. TOR juga harus mencakup hierarki akuntabilitas, mulai dari struktur organisasi, sumber daya yang disiapkan, hingga bagaimana dukungan organisasi diberikan untuk mendukung jalannya kegiatan. Siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa tim leadernya, siapa ahli geodesinya, siapa ahli sipilnya, siapa ahli arsiteknya, dan lain-lain. Ya, sehingga TOR harus mampu menjawab pertanyaan seperti ini. Yang pertama, siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut? Yang kedua, siapa yang berperan dan berkoordinasi pada tiap-tiap detil pekerjaan? Kemudian yang ketiga, bagaimana organisasi mendukung agar pelaksanaan pekerjaan itu berjalan efektif. Ya, sehingga narasi ini penting untuk apa? Untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan kejelasan dalam manajemen pelaksanaan suatu kegiatan proyek, gitu ya. Nah, komponen berikutnya yang harus ada atau yang harus tercantum dalam TOR itu adalah prinsip-prinsip atau nilai paduan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan proyek. Prinsip ini sangat penting karena apa? Karena menjadi
acuan etik dan operasional bagi evaluator selama pelaksanaan tugas. Ya, bagi kontraktor ya, bagi kontraktor selama pelaksanaan tugas. Tor harus secara tegas gitu ya, menetapkan etika dan prosedur kerja yang wajib dipatuhi oleh pekerja. Tujuannya apa? Tujuannya adalah melindungi pekerja dari resiko, kemudian memastikan mutu dan keabsahan hasil, ada juga menjaga reputasi lembaga yang terlibat dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Di situ pada TOR itu harus juga menjabarkan aturan main yang bersifat prosedural (SOP) ya, yang tidak hanya eksplisit tapi juga dapat diawasi sepanjang proses evaluasi atau sepanjang proses pekerjaan berlangsung. Nah, biasanya bagian prinsip atau nilai dalam TOR itu mencakup komponen-komponen 4 komponen. Yang pertama adalah etika, kemudian prosedur operasional, kemudian pengaturan tanggung jawab dan penegaan. Ini untuk menjamin keberlangsungan aturan yang telah ditetapkan. Nah, dengan menetapkan prinsip dan nilai yang jelas, TOR membantu menciptakan lingkungan kerja yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Siapa mengerjakan apa, kemudian dia harus bertanggung jawab dengan siapa, harus melaporkan ke siapa. Itu ada tertulis dengan jelas pada sebuah dokumen TOR. Ya, kemudian salah satu aspek penting dalam penyusunan TOR itu juga mencantumkan secara jelas kualifikasi profesional dari pekerja atau tim yang akan melaksanakan pekerjaan. Ya, itu ya. TOR harus menjelaskan kualifikasi ideal dari personal yang dibutuhkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah diharapkan. Gitu ya. Pekerja yang tepat itu akan mempengaruhi kualitas dan validitas hasil kerja. Kan nggak mungkin kita menyerahkan pekerjaan pemetaan itu kepada dokter. Atau kita tidak mungkin menyerahkan pekerjaan pengukuran TS itu pada lulusan SD atau arsitek gitu ya, yang mengerjakan pekerjaan itu ya surveyor itu, yang punya kualifikasi, yang punya kompetensi ngukur dengan menggunakan TS gitu ya. Nah, beberapa komponen kualifikasi yang biasanya dituliskan pada TOR itu antara lain yang pertama itu experience atau pengalaman kerja. Ya, di situ menunjukkan berapa lama pekerja itu bekerja di bidang yang relevan sesuai dengan tugas atau proyek. Biasanya semakin lama itu semakin besar pula tingkat keahliannya. Kemudian yang kedua, kredensial. Kredensial itu apa? Kredensial itu latar belakang pendidikan atau pelatihan profesional yang dimiliki. Kira-kira pekerja yang dimaksud itu punya background pendidikan apa? Survei metaan atau pekerja yang akan mengerjakan proyek itu kira-kira pernah mengikuti pelatihan apa? Ya, tidak harus dari lulusan survei pemetaan. Kalau dia punya sertifikasi pelatihan apa di bidang survei pemetaan yang banyak, itu mungkin bisa digunakan, ya, sertifikasi yang relevan. Kemudian yang ketiga, ada persyaratan minimum. Misalkan dibutuhkan tenaga ahli gitu kan, tenaga ahli yang harus punya persyaratan minimum S2 atau S3, gitu kan, persyaratan minimum. Atau yang keempat itu adalah kompetensi khusus, ya, sehingga atau kompetensi khusus yang dimaksud adalah keterampilan spesifik atau keahlian pengetahuan spesifik untuk pekerjaan spesifik pula, gitu ya, ahli hidrografi level 8 gitu ya, dan sebagainya. Nah, dengan menetapkan kualifikasi ini, TOR diharapkan mampu memastikan bahwa pekerja itu benar-benar kompeten. Ya, pekerja yang dilibatkan pada pekerjaan proyek itu benar-benar pekerja yang kompeten sehingga hasil pekerjaan itu dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, komponen lain yang penting pada sebuah TOR itu adalah penjabaran mengenai deliverables dan schedule. Deliverables itu apa? Deliverables itu adalah hasil-hasil yang harus diserahkan atau outputnya apa? Output dari pekerjaannya apa? Kemudian jadwalnya, tata waktu laksananya itu kapan? Harus menyerahkan A, kapan? Harus menyerahkan B, kapan? Harus menyerahkan output C, kapan? Dia. TOR perlu menyebutkan secara rinci apa hasil yang harus disampaikan. Itu harus clear, ya. Itu harus clear.
dalam bentuk dokumen, data maupun presentasi. Ya, contohnya misalkan ini untuk beberapa contoh yang deliverables itu yang pertama itu mungkin dokumen awal, ya, proposal awal, gitu ya. Kemudian yang kedua wujudnya boleh jadi data, baik itu data mentah ataupun data yang sudah diolah. Kemudian yang ketiga adalah laporan progres. Laporan progres bisa jadi mingguan atau bulanan, gitu kan. Nah, yang berikutnya itu laporan akhir. Ya, laporan evaluasi lengkap mengenai apa yang telah dikerjakan. Kemudian yang kelima adalah hasil. Hasil ini tergantung ya, apakah nanti outputnya cukup hanya laporan saja atau ada produk-produk yang lain. Nah, yang keenam itu produk tambahan, ini opsional. Nanti tergantung dari pemberi pekerjaan. Mereka request minta data apa saja atau minta output tambahan apa saja. Ini ya. Nah, kemudian terkait dengan schedule, di sini schedule yang dimaksud itu menjelaskan tentang waktu pelaksanaan dan tenggat waktu penyerahan dari hasil yang harus diserahkan. Ya. Yang pertama, elemen pentingnya itu adalah durasi proyek. Biasanya pada TOR itu tertulis dengan jelas bahwa pekerjaan proyek itu harus diselesaikan selama berapa bulan atau berapa hari atau berapa minggu. Itu clear. Kemudian di situ juga memuat tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Persiapan, pengumpulan data, pengukuran, analisis, pelaporan dan sebagainya, gitu ya. Dan di situ juga tertulis deadline tiap-tiap output yang dijanjikan. Itu kan dia di awal minta laporan progress report itu disampaikan dikirim tiap minggu, deadline-nya jelas. Ada laporan sementara, wujudnya apa, peta harus dikirimkan di minggu keberapa, di bulan keberapa setelah proyek, hasilnya jelas, deadline-nya jelas, gitu ya. Ya, sehingga itu ada milestone-nya, ada pencapaiannya. Minggu 1 apa, minggu 2 apa, minggu 3 apa, atau bulan pertama apa, bulan kedua apa, bulan ketiga apa, dan seterusnya. Nah, dengan adanya informasi ini, maka diharapkan pekerjaan itu bisa terpantau, ya, terstruktur, dan memiliki acuan waktu yang jelas, sehingga nanti pemberi pekerjaan dan pelaksana pekerjaan itu punya persepsi yang sama. Oh, saya berharap di bulan Februari itu pekerjaan pengukuran kerangka kontrol sudah selesai. Oh, saya berharap di bulan Januari pekerjaan petanya sudah selesai, dan seperti itu, gitu ya. Jadi ada progres, ada acuan waktu yang difahami oleh pemberi pekerjaan dan pelaksana pekerjaan. Dan itu satu persepsi, satu acuan. Ya. Oke. Nah, TOR itu perlu menjelaskan setiap hasil dari laporan secara lebih rinci. Ya, penjabaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa keluaran evaluasi itu sesuai dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan, ya, sehingga pentingnya bagian ini adalah sebagai paduan teknis yang akan membantu pelaksana atau kontraktor itu untuk menyusun laporan dan produk kerja secara terstruktur, konsisten, dan terukur, gitu ya. Nah, TOR itu harus menjabarkan secara spesifik beberapa hal yang penting berikut ini. Yang pertama apa? Yang pertama informasi tentang jenis produk. Ya, tadi sudah sampaikan deliverables itemnya apa saja, gitu ya. Jadi di situ harus menjelaskan tentang output yang harus diberikan kepada pihak memberi kerja itu apa? Apakah cukup laporan? Atau perlu database? Atau wujudnya model pelatihan? Atau peta? Atau penampang? Atau hitungan volume dan sebagainya? Yang harus detail. Informasi dari produk-produk yang harus dilaporkan. Yang kedua, struktur dan format untuk setiap produk yang diberikan. Ya, jadi harus jelas apakah nanti bisa dalam bentuk PDF, misalkan dia. Apakah harus dalam bentuk SHP atau harus dalam bentuk CAT. Bagaimana si pemberi pekerjaan itu mendapatkan file dari pelaksana pekerjaan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah teknis penyampaian bahasa yang digunakan. Ya, ketika kita menyusun laporan progres, ketika kita menyusun laporan akhir, itu di TOR harus didefinisikan. Nanti kira-kira laporannya itu menggunakan bahasa apa? Output yang diberikan, peta, penampang, volume, dan sebagainya itu harus tertulis dalam bahasa apa?
Apakah menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Arab, gitu kan, atau bahasa Spanyol dan bahasa yang lain-lain. Harus tertulis di situ. Selain itu, yang keempat, harus memuat tata laksana pelaksanaan pekerjaan. Termasuk di dalamnya itu apa bertanggung jawab, siapa bertanggung jawab apa. Ya, siapa bertanggung jawab apa. Sehingga nanti ketika ada kesalahan atau ketika ada hal yang tidak sesuai dengan rencana, itu pemberi pekerjaan bisa langsung men-trace. Oh, ini dikerjakan oleh itu. Pekerjaan ini dilakukan oleh Pak A atau tim A. Pekerjaan ini dilakukan oleh tim B. Sehingga nanti tracingnya gampang. Untuk memastikan pekerjaan itu sesuai dengan koridor yang berlaku, itu tracingnya gampang. Ya. Oke. Nah, yang terakhir, ini komponen yang tidak kalah pentingnya ya pada dokumen TOR, itu adalah pendefinisian anggaran. Ya, pada TOR itu harus memuat dengan jelas duit yang dibutuhkan, ya, duit yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan seluruh rangkaian pekerjaan itu kira-kira habis berapa miliar katakanlah, gitu ya, habis berapa juta, katakanlah. Sehingga apa namanya, anggaran dalam TOR itu memiliki beberapa fungsi utama. Ya, yang pertama adalah memberikan kejelasan kepada kontraktor atau kepada pekerja mengenai besaran dana yang dapat digunakan. Ini penting karena pekerja harus tahu atau kontraktor harus tahu kira-kira ketika saya mengerjakan ini itu berapa dana yang dimiliki oleh pemberi kerja. Oh, saya punya dana 1M. Oke, kalau begitu nanti menyesuaikan metodenya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, tenaga ahli yang dipekerjakan seberapa banyak, itu menyesuaikan. Ya, hal ini penting untuk menyusun kegiatan yang realistis, ya, menyusun kegiatan yang realistis sesuai dengan kemampuan pembiayaan. Jadi tidak ada istilahnya kok markup biaya, harapannya tidak ada. Ya, menggunakan grade yang spesial pada pelaksanaannya grade-nya grade yang rendah, itu kan kacau. Ini ya. Yang kedua, anggaran juga menjadi dasar penyusunan rencana kerja, metodologi dan alokasi sumber daya. Gitu ya. Dengan informasi dana tadi, maka kontraktor bisa merancang pendekatan kerja yang efektif dan efisien. Kemudian selain itu, penyusunan anggaran juga bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Nah, ini terutama bagi pekerjaan atau proyek-proyek yang menggunakan dana dari rakyat, pajak gitu ya. Nah, mungkin kalau kalian belum ya, nanti bapak-bapak kalian, orang tua kalian, om-om kalian yang penghasilannya sudah dipajaki itu, dananya itu salah satunya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Nah, tidak bisa kok langsung kita terus tutup mata gitu. Harus ada transparansi dan akuntabilitas. Harus dilaporkan kepada publik penggunaan dana untuk kegiatan proyek tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, anggaran atau budgeting ini menjadi acuan bagi konsultan untuk menyusun penawaran harga. Biasanya setelah ada KAK, konsultan atau calon penerima proyek itu kemudian menyusun harga. Kira-kira berapa harga yang pas, ya, harga yang pas untuk mengerjakan proyek tersebut, ya, khususnya kalau pekerjaan itu menggunakan proses tender untuk mencari siapa konsultan yang akan mengerjakan hal tersebut. Jadi ya. Nah, TOR biasanya di dalamnya itu menyebutkan total anggaran yang tersedia. Ya, total anggaran dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah 4 miliar katakanlah. Nah, itu biasanya ada tertulis di situ. Kadang-kadang juga di situ ada komponen pembiayaan, ya, komponen pembiayaan yang secara rinci menyebutkan berapa alokasi dana yang dibutuhkan untuk kegiatan A, B, C, D, E, F dan sebagainya. Ya, ada komponen pembiayaan. Selain total anggaran yang dibutuhkan, ada juga komponen pembiayaan untuk masing-masing item kegiatan. Oke. Nah, kalau kita lihat TOR itu tidak hanya berperan sebagai dokumen teknis, tapi TOR itu juga mempunyai fungsi penting dalam keseluruhan siklus manajemen proyek pekerjaan. Ini ya. Apa fungsi TOR? TOR yang pertama adalah sebagai alat seleksi. Alat seleksi. Nah, ini penting. Tadi di bagian budgeting di bagian akhir itu saya sampaikan bahwa TOR itu ada anggaran yang anggaran itu digunakan sebagai basis untuk penawaran harga. Nah, sehingga
Nantinya pada saat proses tender, TOR itu digunakan untuk membantu memilih siapa mitra kerja yang paling sesuai. Ya, siapa mitra kerja yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek yang akan dijalankan. Ini ya. Nah, tapi pada prakteknya di Indonesia biasanya sistem itu akan memilih mitra kerja yang mampu memberikan penawaran harga yang paling rendah. Penawaran harga yang paling efeknya apa? Efeknya nanti sesama konsultan survei itu berusaha untuk merendahkan diri masing-masing. Ya, kasarnya seperti itu ya. Menjatuhkan diri, yang penting pokoknya dapatlah proyeknya. Nggak apa-apa diupah seminimal mungkin. Ya, ini juga kurang tepat juga ya sebenarnya. Baik, kemudian yang kedua, TOR itu sebagai alat komunikasi. Maksudnya apa? TOR itu berfungsi sebagai alat komunikasi antara pemberi pekerjaan dengan pelaksana pekerjaan. Sehingga dengan adanya TOR, kedua pihak ini mempunyai acuan yang sama, ya, memiliki paduan yang sama mengenai apa? Mengenai lingkup pekerjaan yang akan dikerjakan, tujuan pekerjaan, dan output yang akan diharapkan. Persepsinya sudah sama, baik antara pemberi kerja ataupun yang melaksanakan kerja. Sehingga tadi di slide awal ya, nggak ada kok gambar gedung yang menggunakan konsep ikan bagus, begitu pelaksanaannya ikannya jadi ikan leketot gitu ya, nggak ada lagi seperti itu. Kenapa? Karena persepsinya sudah sama, ya, persepsinya sudah sama. Oke. Kemudian yang ketiga, TOR juga diharapkan sebagai alat monitoring pelaksanaan kontrak. Ya, TOR digunakan untuk memantau dan menindaklanjuti kontrak selama proyek itu berlangsung. Ini kan. Jadi ketika nanti pemberi tugas atau yang punya pekerjaan itu merasa kok ini nggak sesuai nih dengan apa yang ada di kerangka acuan kerja, mintanya tebal dari jalan itu 10 cm, ternyata aspalnya cuma 5 cm. Nah, dengan basis TOR, maka pemberi pekerjaan itu bisa meminta pelaksana pekerjaan untuk merubah, bongkar semuanya, gitu ya. Bongkar, kenapa? Karena nggak sesuai. TOR-nya mintanya 10 cm, kok itu cuma 5, gitu kan. Atau misalnya di bidang kita, di TOR tertulis harus diukur dengan menggunakan metode 2 seri rangkap untuk sudut, gitu ya. Ternyata pas dilihat di catatan pengukuran, kok hanya 1 seri rangkap. Wah, ini jadi acuan bagi pemberi pekerjaan. Oh, ini nggak sesuai nih. Oke, kalau gitu kita basisnya adalah TOR, kita minta penerima kerja untuk ngulang pekerjaannya. Nah, ini ya, hati-hati. Nanti kalau misalkan kalian dapat proyek gitu ya, harus dilakukan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang disepakati. Ya, kalau enggak nanti yang rugi kalian sendiri. Sudah ngukur susah-susah, sudah buat susah-susah, ternyata harus ngulang. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan kerangka acuan kerja yang digunakan. Ya. Kemudian yang keempat, TOR juga menjadi acuan evaluasi proyek. Nah, nanti ini terutama di bagian akhir ya, di bagian akhir. TOR itu digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi kinerja. Dari siapa? Dari pemberi kerja. Oh, maaf. Oke, berikutnya ini yang biasanya ada pada sebuah TOR, ya. Bagian-bagian yang ada atau konten-konten yang ada pada sebuah TOR yang ada di Indonesia. Ya, biasanya di KAK atau kerangka acuan kerja di pekerjaan apapun ya, tapi kalau di bidang kita ya misalnya di bidang pemetaan itu biasanya ada yang pertama latar belakang, kemudian ada subbab maksud dan tujuan, kemudian ada subbab output. Output yang dimaksud ini adalah luaran dari hasil pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian yang keempat, ada lokasi pekerjaannya di mana. Yang kelima, ada sumber pendanaannya, ya, sumber pendanaannya apakah dari APBD, APBN, dari swasta dan sebagainya. Yang keenam itu nilai pekerjaannya. Nah, ini budget tadi ya. Pekerjaan ini mempunyai nilai anggaran sebanyak 100 miliar. Nah, itu tertulis dengan jelas di situ. Berapa nilai nominal totalnya. Kemudian yang ketujuh ada nama KPA atau PA-nya. Kemudian yang ke-8 ada nama PPK-nya, pejabat pembuat komitmen. Kemudian ada lingkup pekerjaan. Kemudian ada spesifikasi teknis. Di spesifikasi teknis itu biasanya tertulis spesifikasi penyelenggaranya, kemudian spesifikasi personilnya seperti apa,
kemudian spesifikasi peralatan yang digunakan seperti apa, kemudian spesifikasi teknis pekerjaan seperti apa. Biasanya mengacu pada SNI kah gitu ya, JKH, JKV dan sebagainya. Kemudian ada juga di dalamnya itu memuat tentang material dan fasilitas yang diperoleh dari pemberi pekerjaan. Ya, jadi pemberi pekerjaan itu mempunyai apa? Fasilitas apa? Oh, nanti ada fasilitas berupa ruang kerja, diberikan fasilitas berupa 1 unit komputer, diberikan fasilitas berupa eh, 1 room khusus untuk meeting, ya gitu ya. Itu ada tertulis di situ juga. Kemudian yang ke-12 yang berikutnya ada jangka waktu penyelesaian atau durasi. Pekerjaan ini harus selesai dalam jangka waktu berapa bulan, berapa tahun gitu ya. Kemudian yang berikutnya berisi pelaksanaan pekerjaan. Ada subbab pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang terakhir ada subbab laporan. Ya, yang harus dideliver tadi apa? Laporan pendahuluan, laporan progres, laporan akhir, logbook dan sebagainya. Ya, ini biasanya adalah konten-konten yang harus ada di kerangka acuan kerja yang ada di Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, baik. Berikutnya adalah tugas. Jadi nanti silakan kalian mencari via Google, di googling ya, contoh TOR, Term of Reference atau kerangka acuan kerja di bidang survei metaan atau boleh jadi di bidang konstruksi atau di bidang jasa lainnya, ya. Kalian cermati. Kalian cermati. KAK yang tertulis di situ itu sudah sesuai belum dengan apa yang telah kita diskusikan di slide tadi di awal. Ya, di review. Ya, kalian di review, kemudian kalian identifikasi kira-kira bagian apa yang sudah ada dan bagian apa yang kurang pada dokumen KAK yang saudara pilih. Misalkan nanti si A milih, mahasiswa A milih KAK survei pemetaan untuk bidang konstruksi. Survei pemetaan untuk pemetaan topografi skala besar di wilayah Solo, misalkan ya, misalkan ada dokumennya, kemudian di review. Oh, ternyata berdasarkan materi yang telah disampaikan di kelas, yang sudah ada tuh ini menjabarkan tentang latar belakangnya ini. Kemudian oh, ini maksud dan tujuan tertulis dengan jelas, di mana maksudnya adalah ini, tujuannya ini. Budgeting tertulis dengan jelas, nominalnya sekian. Oh, ternyata tidak ada komponen masing-masing item, tidak ada. Nah, kalian review apa yang sudah ada dan apa yang belum ada pada dokumen KAK yang kalian pilih, gitu ya. Saya sudah searching di Google, ada cukup banyak dokumen KAK yang tersedia secara publik gitu ya. Kalian tinggal download saja, kalian tinggal unduh dan kalian pelajari. Gitu ya. Nah, kalau sudah diketik, kemudian nanti tugasnya silahkan diupload via Elok. Tugas ini nanti akan menjadi bukti presensi untuk pertemuan ketiga dengan saya. Sekali lagi, tugas ini adalah bukti presensi pertemuan ketiga dengan saya. Kalau yang tidak mengumpul tugas, berarti saya anggap tidak mengikuti kuliah saya di pertemuan ketiga ini. Gitu nggih? Mudah-mudahan jelas. Kalau yang tidak jelas silahkan ditanyakan lagi via Japri mungkin ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik apa yang telah saya sampaikan mengenai kerangka acuan kerja pada bidang survei rekayasa. Kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.